Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Ustaz meminta waktunya sebentar. Saya di sini bertujuan untuk mewawancara Ustaz berkaitan dengan yang telah diidentifikasi ataupun yang pernah dihadapi Ustaz Anas sebagai kepala sekolah di Sragen, dan bagaimana cara pembahasannya dan apakah merupakan kasus dilematika ataupun bagaimana. Sehat Ustaz hari ini? Alhamdulillah sehat. Pertanyaan pertama Ustaz, selama ini bagaimana Ustaz mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika ataupun rujukan moral yang ada di sekolah Institut saat ini? Jadi kalau di STB kan ada peraturan-peraturan sekolah yang itu harus dilaksanakan, ditaati oleh seluruh guru, kemudian anak-anak juga. Adanya pelanggaran-pelanggaran itu tentunya apakah melanggar dari peraturan itu atau tidak. Kalau terjadi pelanggaran, maka mengacunya dari peraturan tersebut. Guru dikatakan melanggar, anak dikatakan melanggar, itu acuannya dari peraturan sekolah. Anak harus masuk jam 7. Mungkin berarti kan melanggar dari aturan. Guru jam 7 kurang 10. Maka ada patokannya yang pasti. Secara spesifikasi satu permasalahan apa yang pernah Ustadz hadapi, nah itu termasuk pelanggaran etika ataupun termasuk pelanggaran rujukan moral atau tidak? Ini yang cukup banyak itu terkait kedatangan. Ya kalau di peraturannya kalau 1 bulan kan 5 kali maksimal, 1-2 itu masih teguran lisan, penasihatan saja. Tapi kalau sudah sampai 5 maka ada aturan yang harus ditegakkan melalui surat peringatan. Kalau sudah 5, tapi kalau masih 1-2 itu ya masih pendekatannya masih formal lah, hanya penasihatan saja. Berarti berkaitan pelanggaran istilahnya pelanggaran datang tepat waktu, berarti ada beberapa keputusan yang harus diambil oleh sekolah ya Ustaz. Nah, terutama untuk kasus-kasus ini mungkin ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalkan mungkin ada beberapa ustadz-ustadzah yang terlambat karena alasan ini, tapi tidak sempat untuk izin atau bagaimana. Apakah ada pengambilan kebijakan yang diprioritaskan? Kadang-kadang ada, misalnya guru itu jarang terlambat, tapi di satu momen kok 1 bulan dia terlambatnya banyak. Nah itu tidak serta-merta kita kasih keputusan surat peringatan, itu enggak. Biasanya kita panggil dulu, kita komunikasi, diskusikan dari hati ke hati, begitu ada kesulitan apa, kemudian kita cari solusinya bersama-sama. Jadi tidak semata-mata langsung peraturannya tegas, mendukung, mudah. Ada mediasi, ada diskusi, ada komunikasi juga. Berarti masih mengandung nilai-nilai kebajikan yang diakan di satu daerah itu. Nah, untuk mengangkat nilai kebajikan itu pasti ada langkah-langkah atau prosedur yang harus Ustadz lakukan selama ini. Nah, langkah-langkah itu seperti apa? Misalnya untuk beberapa itu kan ditangani oleh Wakil dulu, wakil kepala, kemudian wakil kepala menyampaikan ke kepala sekolah sebagai laporan, kemudian di sana ada diskusi terkait kemungkinan kenapa. Nah, kemudian langkah selanjutnya dipanggil, namanya tabayun kan kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, kemudian kita arahkan memang langkah selanjutnya itu fokusnya bukan ke masalah tapi fokusnya ke solusi, biar dia bisa nyaman, dari sekolah juga bisa nyaman. Berarti tetap Ustadz itu selama ini masih mengambil keputusan secara berkala, maksudnya harus ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan.
hal-hal apa saja Ustadz yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang berkaitan dengan kedisiplinan berkaitan kedatangan guru tadi? Yang paling efektif memang satu, kita ngobrol dari hati ke hati, karena memang ada guru-guru yang memang tadi biasanya tidak pernah terlambat, kok suatu waktu terlambat. Kita perlu ternyata misalnya itu karena anaknya sedang sakit misalnya. Nah itu kan kemudian ada, kita tahu tidak semata-mata menjustis kalau ini berarti terlambat karena malas. Nah kita kan karena ada komunikasi itu, kemudian kalau kita secara umum masih menghargai, sebenarnya dia tidak ingin terlambat. Walaupun kadang-kadang memang karena itu sudah peraturan, memang lembaga juga harus tegas untuk menjalankan. Tapi biasanya kalau sudah dulu sudah dipanggil tabayun sama-sama cari solusi, itu selanjutnya sudah. Oh gitu. Selanjutnya Ustaz, pasti ada hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, tantangan apa saja yang sering Ustaz hadapi saat pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika tersebut? Jadi memang kadang-kadang karena banyak orang, ketika kita mengambil keputusan satu dan yang lainnya itu kadang-kadang kan kita memutuskan hal sesuatu yang berbeda, dan itu kenapa berbeda kadang-kadang tidak dipahami oleh semua orang. Maka memang tugasnya dari kami mengkomunikasikan agar tidak ada kesalahpahaman di antara teman-teman yang kemudian menerima efek dari suatu peraturan tersebut. Jadi kita memang harus banyak-banyak memberikan penyampaian terkait sesuatu hal, keputusan dari manajemen, mengkomunikasikan dengan teman-teman semuanya, jadi akan nanti tidak terjadi salah paham. Berarti memang komunikasi saja yang kita lakukan. Berarti memang tantangan yang perlu kita kuasai memang keputusan yang berkaitan dengan hal komunikasi. Iya. Jadi harus dikomunikasikan terlebih dahulu berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika. Selanjutnya Ustaz, apakah Ustaz memiliki sebuah jadwal ataupun agenda untuk penyelesaian kasus dilema etika tersebut, atau langsung seketika itu menyelesaikan atau berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi? Jadi setiap hari Rabu kita ada rapat dengan tim manajemen, kepala sekolah dan kepala sekolah. Nah biasanya kalau ada terjadi problem di sana, kemudian ada komunikasi dari wakil kepala sekolah dengan kepala sekolah. Setelah itu kita cari solusinya. Nah itu secara berkala sekali itu kita akan cari solusinya, bisa dengan kepala sekolah mungkin langsung ditangani waka atau sebagainya. Itu memang secara berkala sepekan sekali kita ada komunikasi. Berarti memang sudah ada jadwal di Ustaz ya, berkomunikasi berkaitan pemecahan masalah dengan bagaimana prosedurnya. Kemudian Ustaz, mungkin apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Ustaz dalam penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Tentunya kami melibatkan banyak orang. Ya, kami bersyukur banyak teman-teman itu terbuka dengan kawannya ketika ada suatu problem yang mungkin dengan saya tahu kepala sekolah mau ngomong sesuatu itu malu. Nah, jika masalah tidak clear, ketika kita ada orang lain mungkin dari wakil kepala, dari koordinator jenjang atau dari temannya subjenjangnya, itu kita cari, kita gali masalahnya, itu kemudian ternyata masalah yang sebenarnya di belakang itu seperti ini. Nah, sehingga yang mungkin tadi awalnya kita tidak tahu, dengan dibantu oleh orang lain, wakil kepala, koordinator dan teman-teman di jenjangnya, itu kita bisa lebih mengetahui lebih detail problemnya. Kita ketika nyari solusi itu juga lebih detail. Berarti punya tim gitu, kemudian punya berkaitan dengan sesuai prosedur terjenjang dari waka, dari konjen waka, kemudian dari kepala sekolah desa.
Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz, berkaitan dengan hal-hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang Ustaz ambil dari pengalaman Ustaz dalam mengambil keputusan di lima etika tersebut Ustaz? Oke, jadi karena banyak orang, banyak karakter, banyak latar belakang, kadang-kadang kita dalam menghadapi problem itu caranya, modelnya juga berbeda-beda. Nah, kita sesuaikan dengan karakter, model, latar belakang orang tersebut. Walaupun kadang-kadang memang kita butuh effort lebih besar, lebih banyak, tapi insya Allah dengan begitu nanti solusinya juga lebih pas kepada masing-masing orang. Berarti memang banyak pembelajaran yang bisa diambil dalam penyelesaian berbagai masalah ya Ustaz. Berarti kita harus intinya itu menyikapi permasalahan itu secara bijak tanpa ada merugikan antara pihak satu dengan yang lain. Mungkin itu, terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan wawancara kami. Semoga bermanfaat ilmu dan ilmunya ini. Amin. Teman-teman Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh. Ya, gimana kabarnya Ustaz hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Semoga Syekh juga dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ustaz sudah apa istilahnya itu menyiapkan diri untuk selanjutnya saya ingin beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan etika moral atau budaya moral yang saya tanyakan berkaitan dengan pelaksanaan atau sekolah SD di langsung saja ya Ustaz, pertanyaan pertama, bagaimana Ustaz dapat kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang ada di SD Birrul Walidain? Oke, terima kasih. Ini sebenarnya dulu ketika saya pernah menjadi wali kelas ya, waktu itu di kelas 3 itu ada siswa yang tidak naik kelas, akhirnya dia terpaksa kita keluarkan dari sini. Jadi ya sebenarnya kalau ada banyak orang ini keluarganya jadi keramaian dia banyak takmir dan sebagainya itu, terus akhirnya ya tetap tidak keluarkan. Berarti dari pihak sekolah pasti ada pengambilan keputusan yang harus diambil apabila ada dua kepentingan yang sama atau benar-benar sama mengandung nilai. Iya, benar. Jadi banyak orang dengan berdasarkan anak tersebut dinaikkan itu oh itu orang tuanya orang yang berada, kemudian ibunya juga berpendidikan tinggi, sifatnya menjadi pengurus partai besar, tapi si anak tersebut ya dalam keseharian itu ya nilainya bawah. Jadi kalau nilai bawah dan itu berarti sebenarnya masih bisa bertolong ketika adanya itu, tapi etikanya anak itu ketika di kelas itu istilahnya mengganggu temannya, lebih banyak mengganggu, sehingga ini ketika ini dibiarkan kita juga sulit juga ketika kita menjawab keluhan-keluhan orang tua yang lainnya, karena banyak orang tua itu mengamuk ketika anak saya tadi di kelas dilakali si anak ini tidak memperhatikan, dan juga dari catatan di rumah anak ini juga ya mungkin kita bisa memberi nilai katral misalnya, tapi kalau dengan catatan anaknya juga baik, tapi ketika anak itu tidak memperhatikan, selalu berarti temannya dan sebagainya, itu sehingga ini yang membuat kita keberatan untuk menaikkan. Jadi ada itu yang membuat itu akhirnya banyak sekali itu dinaikkan aja nggak apa-apa, nanti kecepatan nanti di kelas atas bisa berubah jadi bagus.
Tapi kita sudah banyak cara juga ngobrol dari orang tua. Orang tua itu dari kalau besok kan itu pasti nggak mau sekelas dengan ini, kalau itu jadi kita juga mana yang kita apakah suara dari orang tuanya dari pasangan atau memang dari teman-teman di kelas tersebut. Jadi yang buat kita jadi gini makanya ya. Berkaitan hal itu pasti kan ada langkah-langkah yang perlu kita ambil ya, perlu Bapak ambil atau Ustaz ambil dalam melaksanakan kebijakan kenaikan atau mengeluarkan anak tersebut dari sekolah. Nah, langkah-langkah apa yang Bapak tempuh untuk mengatasi hal tersebut? Jadi sebenarnya di semester 1 itu kan kita sudah memberi wanti-wanti pada orang tuanya. Ini kalau Anda terpilih nanti kemungkinan besar tidak naik kelas karena berbagai masalah seperti itu. Oh ya, nanti. Tapi ya itu tidak sebesar itu. Jadi kita sebenarnya untuk sampai tahap vonis tidak naik kelas itu kita sudah mengalami permasalahan karena memang dari aturan sini kan harus ada visi, harus ada juga kerjasama dengan orang tua. Tapi ketika dalam berbagai pertemuan orang tua itu juga tidak hadir, itu kan juga memberatkan. Apalagi dalam aturannya kan jika kita sudah kuat dari pertemuan, beberapa kali tidak mengikuti maka ya kita kembalikan pada orang tua. Ya, tapi itu pertama kita simak dulu ya. Udah kita agak apa-apa lah dan sebagainya. Tapi setelah berbagai persyaratan itu ternyata koordinasi dengan orang tua kurang baik, ya sudah kita ambil keputusan kita tidak naik lagi karena memang kerja sama orang tua dan kemampuan anaknya itu yang bisa sama dengan yang dilihat oleh sekolah. Gitu berarti ada beberapa tahapan ya Bapak dalam mengambil keputusan itu. Yang pertama mungkin sesuai dengan aturannya, aturan sekolah, kemudian melakukan visi. Nah, setelah melakukan langkah-langkah tersebut pasti ada satu keputusan yang harus diambil yang secara efektif itu tidak istilahnya itu tidak memberatkan orang tua, juga tidak menyulitkan sekolahan. Nah, keputusan efektif seperti apa yang Ustadz ambil untuk melakukan masalah tersebut? Ya, akhirnya dalam pengambilan rapor kan untuk bisa dipindah itu kan soalnya harus naik kelas. Akhirnya ya, kita naikkan nilai untuk dalam salah satu rapor. Tapi ya kalau naik itu harus pindah. Kalau tetap tinggal di sini ya nggak apa-apa, nilainya itu tetap tinggal. Tapi tetap tinggal kelas ya? Iya. Tapi kalau memang pengen naik kelas, udah kita buat yang rapor naik kelas, tapi harus pindah. Menurut Bapak, pasti dalam hal keputusan ataupun menyelesaikan permasalahan tersebut pasti ada hal-hal yang menantang. Hal-hal yang menantang seperti apa Bapak? Ya, pertama kan tekanan orang tua ya segitu besar, kemudian orang tua yang berpendidikan dari kalangan menengah ke atas sehingga itu seolah-olah ya tekanan-tekanan itu apa? Ya pertama pernah kita kader juga ya ketika seperti itu menghadapi seperti itu, apalagi basis keluarga dan sebagainya. Ya itu menguatkan bagaimana kita benar-benar bisa menegakkan. Akhirnya ya kita tegakkan itu, apapun yang terjadi ya kita harus akan badan. Ketika yang tanda tidak naik kelas itu saya, jadi sewaktu ada apa-apa ya saya harus siap itu dengan berlaku konsekuensinya, karena memang kita sudah punya data di awal ya, data perjalanan waktu dan banyak perubahan yang membuat kita bisa tiap kita harus punya data inovasi yang bisa baiknya untuk mengkonter dari tekanan yang ada ini, karena kita dari luar. Berarti hal-hal yang paling menantang itu ataupun yang paling riskan berarti malah dari luar ya? Obrolan orang tua yang mungkin tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di sekolah. Itu. Berarti dalam mengambil keputusan itu apakah Ustadz itu dalam sehari harus menentukan permasalahan tersebut, anak ini tidak naik kelas ataupun harus berdiskusi dalam rentang beberapa waktu, kemudian harus bisa memutuskan.
Di satu PTA kan udah ada nilainya sekian, ini dikhawatirkan nanti tidak dipastikan nanti kalau nilainya terlebih nanti tidak naik. Jadi kita sudah laporkan ke koordinator jenjang di masing-masing guru mapel ya, gimana ini enggak, dan kemudian kita lapor ke atasan, ini mas enggak, akhirnya dia tidak memberi informasi nanti tidak ada respon. Jadi semua kita sudah lakukan ya, akhirnya itu keputusan itu sudah diketahui bersama. Jadi semuanya itu walaupun nanti yang bertanggung jawab saya, tetapi kan teman-teman itu juga sudah tahu kenapa saya memutuskan naik atau tidak itu. Berarti memang sepakati bersama ya Ustaz. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ustaz dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, terutama kasus yang pernah Ustaz alami tersebut? Ya, karena kita sudah ada banyak divisi-divisi ya, kemudian bagian-bagian itu ketika masing-masing sudah menyelesaikan dengan SOP-nya, ketika kita mau meminta itu keputusan dari kesesuaian bagaimana, dilihat bagaimana, BK bagaimana, KTP bagaimana, nanti kita susun dulu hal kerja, kita usahakan hasilnya begitu. Jadi kita memang kerja kita adalah kerja tim bersama. Berarti memang ada rekan-rekan. Ya, kita tidak bisa sendiri karena kan kalau memutuskan itu kan masalahnya harus disertai dengan banyak hal ya. Pengambilan keputusan tidak langsung iya atau tidak, tapi harusnya berdasarkan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustaz ambil dari pengalaman Ustaz mengambil keputusan dilema etika tersebut yang berkaitan dengan keputusan naik atau tidaknya siswa tersebut? Ya, jadi saya pesan pada para guru semuanya. Jadi bisa mungkin di awal kita sudah punya dokumen yang lengkap sejak awal, itu catatan anekdot murid ya, kalau perlu itu berharinya hari apa setelah A mendapatkan nilai 100 hari ini ada apa jadi, dan juga suatu saat kita buka bersama-sama kita punya itu, sehingga kita dengan adanya data itu kita memudahkan nanti pengambilan keputusan ya. Jadi bukan semata hanya suka tidak suka, itu tidak mampu ya wes tidak, tapi kan tidak ada dasarnya. Karena kita punya dasar, yaitu pengambilan keputusan menjadi lebih mudah saat ada data, ada informasi yang menyampaikan penduduknya. Ya. Terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktunya bisa melakukan kegiatan wawancara berkaitan dengan etika moral ataupun bujukan moral, sehingga kita bisa mengetahui dan memahami bagaimana kita melakukan identifikasi permasalahan, kemudian menganalisis masalah, kemudian mengambil keputusan secara bijak tanpa ada sesuatu hal yang memberatkan antara belah pihak satu dengan pihak yang lain. Terima kasih Ustaz atas waktunya, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rolas menit pas.